Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum fa innahum makhluquna bi ghairi makhluqin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan. Kenapa? Protokol berikut mubalik. Saya nggak bakalan naik panggung kalau nggak disuruh sama protokol. Sampai pagi saya di ruangan itu terus duduk. Beri kejo-kejo aja. Sedian tuh masak gitu. Ini ngerebek ya beteng tadi. Baso deui. Menulis kembung. Alhamdulillah saya bisa nyampe ke sini. Yang saya utamakan dan saya spesialkan para alimul ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita yang sama hadir di haflah mubarakah. Kenapa para ulama, para kiai, para asatidz dispesialkan, diutamakan? Maaf, kita nggak bakalan tahu hikmah silaturahmi, kita nggak bakalan tahu hikmah talab ilmu, kita bakalan kenal Islam dan iman, bahkan kita nggak bakalan kenal Rasulullah SAW, manusia paling mulia. Kita tahu masalah Islam dan isinya karena wasilah ada jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatidz yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Hakikat hidayah taufik dari Allah. Hakikat ada perjuangan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wasilah sababiyah kita mengenal Islam dan isinya lewat lisan guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz, di majelis-majelis, di pesantren dan pesantren, di pengajian-pengajian. Betul nggak Bu? Laras Bu? Laras. Jadi ieu teh aya jasa para ulama, para kiai, termasuk orang aya jauh di junjung anggang di teang. Di bumina masing-masing berangkat ke ieu tempat mikirkeun ka capek da ceuk nafsu mah mending di imah ieu teh. Leres teh perang heula dina hati antara nafsu jeung iman. Ceuk nafsu mau kemana? Iman jawab botolam ilmu, pengajian. Kata nafsu jangan. Mending film di TV rame, sekarang sinetron. Iman jawab sinetron besok masih ada, tapi dengan pengajian belum tentu umur saya nyampe ke minggu depan. Betul nggak? Iman yang menang. Nafsu menghadang lagi, jangan capek baru pulang kerja. Sekarang harus berangkat ke pengajian, mending diem di rumah istirahat. Iman jawab, gak peduli capek juga. Mumpung ada waktu saya mau ngaji, udah pulang kerja sambil istirahat di pengajian. Kan bisa juga. Alhamdulillah. Nafsu menghadang lagi, jangan lu ngantuk. Mending tidur di rumah. Iman jawab, gak apa-apa ngantuk juga. Sambil ngaji, sambil molor. Keur ngaji bari sare teu nanaon.
takulane di pengajian sok loba nu sare. Berarti niatna dua di imahna. Hiji niat tolap ilmu, kadua niat ngapalkeun molor. Bisa anu tunu nu keur sare tong diganggukeun bae. Kuring mah resep lamun kuring ngaji nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting sidian ulah sare, eta nu penting mah bahaya panitia sare. Trauma pernah aing balik ceramah panitia sare aing lengoh teu babawaan. Lain nyengir dia mikir sih. Ya iya. Iman menang, nafsu menghadang lagi. Udah jangan ke pengajian. Lapar di pengajian mah, mending diem di rumah. Lapar tinggal ke dapur. Iman jawab, biarin lapar juga. Saya udah tahu, yang hajat udah masak. Kono dian bengong lamun teu masak. Cek si Asep, cek dian Asep kayak jauh dibahas. Penting itu pardu. Alhamdulillah. Jadi yang dapat itu iman, kita bisa kumpul di sini. Alhamdulillah. Karena dengan iman silaturahmi hikmahnya banyak, betul gak? Panjang umur, mudah rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu dari siapa itu semuanya? Dari para guru-guru kita, para ulama, para kiai yang sudah menyampaikan tentang Islam di pengajian-pengajian. Termasuk kita kumpul sekarang di sini ada jasa-jasa guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz. Makanya yuk kita berbuat jasa kepada orang yang telah berbuat jasa kepada kita. Karena orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Belajar berbuat jasa kapasa-kasa ka guru-guru orang, para ulama, para kiai, para asatidz. Mere dunia teu mampu ka guru, ka kiai, atau mere-mere doa lu bagus-bagus. Doain guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz dipanjangkan umurnya, tambah-tambah sehat walafiat. Tuh amina kita semangat awewe. Yuk hati nang bisa dilawang panto ini. Amin atuh Bu. Tadi kira aing ngadua, ece amin. Aing cici, ece cici, ece amin. Doakan para ulama, para kiai, para panjang umur, tambah-tambah sehat walafiat, tambah berkah ilmunya, tambah milik rezekinya, tambah istrinya. Itu nini gecalang aprekamin teh jadi kuning. Masa kagok tidak akan aminkeun atuh. Bapak-bapak setuju? Setuju. Alhamdulillah. Hebat. Ibu-ibu setuju? Pasti. Dan menyelamatkan dirilah. Doa yang terakhir jangan dulu, daripada saya turun ceramah langsung diluluh nini. Menyelamatkan diri. Doa yang terakhir ulah wakah. Bahkan badan yang oke ke armen milu amin lengan arek amin. Pak Haji Sularno mana? Pak Danjon Brimob mana? Sebalik. Awas Brimob ulah kebalik sih. Itu budanjonnya masih ada. Alhamdulillah karena mandan berkat aing. Benar berkat kiai kudu ku Brimob dia kena. Asupkan Surabi kabeh. Beak isukan moal dagang sedia. Atuh tadi kori di TNI, di Angkatan Darat, di Kepolisian, Ustadz gak aya kadar ye naik dia ngobrol. Bedanya di Karawang jadi Purwakarta jadi Banten kori. Bedana kunaon? Di Banten mah kori teh disawer. Jungi suara langsung ada masih ada artos dia mah jempling sarua jeung Karawang si Dian teh kreatif Surabi loba atau taplok-taplokeun kana banyak kori hamdi sawer kan si Dian babak belur di bugan tuh di TNI, Angkatan Darat, di Arpen alhamdulillah, di Kepolisian, Polres Karawang, Pak Uji alhamdulillah sering jeung Pak Uji mah kemana-mana alhamdulillah sampai ke Manado, Sulawesi alhamdulillah terjadi udah nu ngondangna dan naon aing ka Manado nyasar aing ka ditu nu wau
mentak pauji terjadi bah terjadi konon sih eueuh nu mondang si pauji atuh eueuh nu mondang rekor jeung saha geus urang bakal panggung ka ditu eueuh panggung mah nyieun sorangan Bu doakan para ulama para kiai para jang yuswa sehat walafiat barokah ilmuna berkah rizkina turunan-turunan sing saroleh solehah sing mampu meneruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu teh aya kipas ka dieu hiji ngeunah di dinya we aya angin aya ka aing beuni asa mandi aya dian saya teh gablek kipas-kipas acan nya kitu mah aing mekel ti Cikampek kipas sugan teh beunghar si dian teh geuning sang-sang teu kabeli kipas-kipas acan heuda eueuh mah bebas ieu diuk cik atuh kipas mah ka aing keneh ka dieu aing keur gawe ieu teh entong ku eueuh ku lalaki nu sok naik mah coba bantuan itu awewe mendengar rejeng kipas geus ku tiluan digotong direjeng oh kabelna pondok berenangnya aya di kabel di dieu aya teh dibantu kan dia nu tampil dia teh terus terang ngesang ngan peda teu waranieu ngomong ini asa mandi ieu teh ngelekep di suara ieu teh jenna teh lingkungan ieu na ku tutup ieu jadi ngelekep. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri yang sangat saya hormati, alhamdulillah dari Armed 9 bisa hadir, dari Brimob Paranggombong bisa hadir langsung, dan Yonnya bisa hadir dari Paranggombong bersama Pak Ibu bisa hadir dari Bogor jauh-jauh, Pak Sigit mantan Danjo Armed 9 bisa hadir meskipun beliau dari Jakarta bisa langsung hadir di sini. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan sebentar lagi jobnya datang turun insya Allah. Beliau calon dan di Lampung nanti. Geus janji Pak Sigit Dian mun tugas di Lampung, urang ngabring ka Lampung. Rek ngayakeun tablik akbar. Sia nu meuli tiketna Dian. Alhamdulillah, nuhun ka alhamdulillah. Ya rada adem namanya. Doakan para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal khusus sahibul bait kersana Kang Dian sareng teh Santi mana eueuh ngaranan ieu teh mana atuna baligo ngaran sia atuh dia anu teu ngalieurkeun itu we nya Surapi dapura Kang Dian geus nyarahweun kabeh Kang Dian sareng Santi alhamdulillah dina raraga syukuran walimatul hitan putra tercinta nyaeta Rizky Ramadan berserta Aidan Saka Ramadan. Tentunya ya acara ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Apa prosesnya? Ada perjuangan, ada pengorbanan sehingga acara ini bisa terjadi. Apa perjuangannya? Udah lama Kang Dian menghubungi saya, Bah mau ngalaksanain syukuran walimatul hitan putra-putra saya tanggal berapa Dian, tanggal sekian dia bisa. Alhamdulillah itu perjuangan. Datang ke Cikampek ke rumah sama Danjon pada waktu itu, sama Danjon Brimob juga bari mawa Surabi sa mobil isukna aing jadi dagang teu ngaji milu dagang aing jeung Gapura Surabi versi kedua. Alhamdulillah itu perjuangan. Setelah perjuangan ada pengorbanan, ada pengorbanannya. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Ini dikorbankan. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system. Maaf, ini bukan punya Kang Dian, sound system punya orang. Kok dipasang? Kan dibayar. Pakai harta Kang Dian, betul nggak? Ting lunas, ting ican. Lunas can. Acan, atuh sarua jeung aing keluar ka balik. Tunggu nepi ka lunas. Tukang son. Acan, tong ragu-ragu. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, para karyawan
dulur tetangga kabeh ikut ngorbankan tenaga, sobat-sobat Kang Dian ikut ngorbanin tenaga, ngebenahin ini tempat alhamdulillah supaya nyaman yang ngaji, bahkan berkah ya tanah naon ya kampung naon itu Cikopak berkah alhamdulillah. Terus di halangan karpet ke tetep bijil kembang. Ku berkah natang. Cikopak tanaga dikorbankan, pikiran dikorbankan, dah didu Kang Dian pikiran anak. Sieun aang balap muda teu datang, jaba jauh ti Bogor. Sieun Asep Mubarok teu datang, dah didu Dian. Kenapa? Pikirannya malu kalau sampai nggak datang. Udah nyebar undangan kemana-mana. Betul nggak? Makanya 3 hari ke belakang ngontek terus Kang Dian bisi aing poho mereka. Terus ngawa kering Dian. Bah udah poho 3 deui. Geus. Pancang aja bah. Isu-isu kering si Dian deui wae. Bah ke sore berangkat jam baraha we bebas. Pusing manehna digitukeun. Cenah aing teu datang berarti. Atuh deket ieu. Setengah jam ke nepi ka di Cikampek. Tak beres sholat isya nyiapkeun mobil di rumah mau berangkat ke sini. Baru naik kaki sebelah kering. Si Dian deui wae. Bah posisi di mana? Karak naik cokor sabelah. Aku suka aing kudu dipoto dia yang bukti. Ih, ampun si Dian. Langsung berangkat nggak biar nyampe lah ke sini seneng Dian seneng itu saya datang beak pipi aing karaknya ho seumur-umur bau jeung si Dian karaknya ho karakterna si Dian ternyata resep nyium lalaki aing jadi korban nyosor Dian gemes deh. Saya Mubarok tengah rasa kaganggu, maklum namanya panitia, korban pikiran kalau sampai gagal nih acara, betul gak? Tina perjuangan pengorbanan dibungkus dengan satu bungkusan, apa nama bungkusannya? Pengajian, pengaosan, pengajian dari kalimat pengajian, apa pengajian? Harga. Disebut lagi ini pangaosan dari kalimat pangaos. Naon hartosna pangaos? Harga. Pantas aya jaminan barang siapa yang melangkahkan kaki berangkat ke majelis ilmu, maka itu sama dengan orang yang sedang berjalan menuju surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pantas ada jaminan barang siapa yang melangkahkan kaki berangkat ke majelis taklim, berkumpul dengan para ulama, para kiai, para asatidz, pulangnya dapat ilmu, dapat doa, maka insya Allah orang-orang itu akan mendapatkan harga di hadapan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Daya mah waktu nasesa kurima. Be aku si Aang. Alhamdulillah ke bagian kahujanan ame sakedeung aing ceramah. Darah kila esa kedeung sakitu-kitu kan geus dirapet. Geus dian ulah kan dibikeun ayeuna amplopna ulah. Engke bae engke geus gerobah pikiran. Bu. Siapa yang berkumpul dengan para ulama, para kiai, para asatidz, pulangnya dapat ilmu, dapat doa, maka insya Allah akan dapat harga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kebanyakannya ibu-ibu di mana-mana. Pada mulia ibu-ibu mah alhamdulillah. Sebab pengajian di mana-mana penuh terus dengan ibu-ibu, betul. Bapak-bapak jarang. Bukan suudon, mungkin bapak-bapak mah ke pengajian, tapi waktu pengajian ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan. Apa? Molor. Sare. Itu bisa diwakilkan tidur. Ibu-ibu mah paling giat ke pengajian, maaf Pak, bukan muji di depan ibu-ibu. Jelas asli di mana-mana tiap pengajian penuh dengan ibu-ibu. Rutinan mingguan sariahan ibu-ibu mah capek. Leres deh Bu. Leres deh Bu.
Pagi ada pengajian, ibu mah penuh. Ba'da zuhur ada pengajian, siang penuh, malam penuh. Makanya pasti ilmu agamanya ibu-ibu pada numpuk. Saking numpuk, lu inget hiji aja. Tak mameh ngaji nyorongot kasalaki balik ngaji mungkin monyong. Aya begitu di dia. Tah sia mitna. Eueuh di dia mah teu ayanya. Teu aya nu ngaku. Insyaallah ibu-ibu mah pada cerdas, rajin ngaji, alhamdulillah. Ini sulit bapak-bapak di mana-mana urusan pengajian. Makanya saya di Kerawang di Cikampek ngayakin syahriahan, mengadakan minggonan, gak banyak-banyak kondang bapak-bapak. Olok undangan disebarkan ke bapak-bapak 100 undangan, udah datang 5an. Aki-aki kabeh ngopat molor lo hiji batu bagahan karpet di majelis. Mending ngundang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa, udah datang 1000 penuh. Hebat ibu-ibu ngan olok kejo tekaop ngasongkeun kadaharan teu hitung menit ketika lebih baru karak diasongkeun sehat hilang dari peredaran jeruk cau sehat. Makanya ulah aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasnya ngedadak lelintuh keur ngaji aya panon maka kiai malotot merhatikan kaos nu heueuh leungeun ngopepang ngatur sleting tas. Jauh liwat sleting buka ewak bebeskeun tutup jeruk buka sleting dedetkeun tapi ka piring panitia leungit kaasupkeun lain di dieu tuh beh dieu saeutik. Ibu-ibu ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak. Jujur pengalaman ngajar bapak-bapak adem, ngajar ibu-ibu mah roceh. Kayak ceramah ngebahas pikir, lu di juru duaan dulu ceramah, ngocoblak kayak ngomong-ngomong tiung batur, tiung manehna pikiran can lunas. Kalau ngajar bapak-bapak adem, diam, sunyi, senyap, dasar arek. Komandan pindah aja ke dalam sana, hujan di sini mah hujan, di situ aja udah. Temenin komandan Brimob Pak Haji Sularno. Alhamdulillah setia kakang Dian. Disangka si Dian mah anak buahnya tentara polisi balalageun. Bisi hujan deui komandan di sana sini. Udah di dalam, masa saya kawal ke sana? Kursi bantuan. Aduh Dian manehna di dieu we di yuk sorangan. Kayak katukang. Teu hujan di dieu mah. Kami derek kabur. Bu. Pak. Ya resikona ya. Giliran ceramah. Ibarat turun hujan. Ya hujan teh rezeki jang urang amin. Tapi jang nu kurang iman mah teu sabaran 4.000. Diuji irarek rutinan teh kayak ari halodo. Teu pernah hujan wae. Digiran bere halodo irarek ngaji teh hareudang liar ka mana-mana. Gawe hari adem. Pasti sok robah hari urang mah. Mudah-mudahan bisa jadi keberkahan hajat kandian. Diturunkeun hujan rahmat. Dan mudah nu hadir sadana amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan daun bungkusan pengajian. Insyaallah si jadi harga di payunan Allah ya kegiatan teh sabab urang keur ngaburu rahmat sareng karidoan Allah. Ngupingkeun ayat Quran dibacakeun, sholawat dikumandangkeun, insyaallah jadi rahmat yang ridho kanggo urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sok ngaji, sok dia teh ngaji tah. Nah kursi di dieu. Itu jadi dihanap ngaji.
Ibu ngali heula mangga awas nyoroson awas lesan sok colok cari Bu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Khitan teh ibadah. Cek barudak santri di Cikopak ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah nu dibarengan ku capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nikmat, 3 aya ibadah nu dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon asep haji umroh capek. Anak keur musimna mudah-mudahan tatangga dulur baraya urang nu keur nasib taun ieu ka Mekah doakeun sing paranjang yuswana amin. Sing dijaga kesehatan anakku Allah. Kita yang belum nasib insyaallah suatu saat dinasibkan oleh Allah bisa sujud di depan Ka'bah, bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Hoyong kadar itu hoyong hayang kadar itu geus daftarna can atau mau berangkat tuh daftaranana daftar teu boga duit nasib rumah sacan boga duit jang ongkosna depankan daftar sama Allah yang punya Mekah Madinah. Kapan daftarnya? Sehari semalam 5 kali habis lohor, asar, maghrib, isya, subuh serapkan doa sabada sholat. Gak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ya Allah, nasibkan kami bisa haji, bisa umroh. Ingin seumur hidup kami merasakan nikmatnya sujud depan Ka'bah. Ingin seumur hidup sekali saya merasakan nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulullah. Kau yang punya Mekah Madinah, mudahkan nasib dan rizkinya ya Allah. Allah yang punya Mekah Madinah. Kang Dian geus dipanasan ku Sebu Barok. Daftar hajian heula atau umrohan heula. Hitung-hitung latihan. Enak geus mulai nabung alhamdulillah. Yang bareng jeung Sebu Barok. Jeung istrina rek berangkat jeung anakna. Tatanggana dibawa kabeh. Kalian nyewa kapal. Alhamdulillah. Tinggi sabaraha tabunganana can dipariksa ku aing. Tapi kameli ceng celengan. Hayang nurut tanduran Cikampek tukang ojek tahun kamari jeung simkuring Agustus tukang ojek bertiga tukang ojek bisa umroh dengan cara nabung setahun bisa umroh nabung setahun. Sapoe 5.000 sabulan sabaraha? 1.500.000 berapa sebulan? Kalau sehari 5.000 150.000 alhamdulillah 16 bulan nabung lunas ongkos umrohnya. Allah datangkan dari mana saja itu pelunasannya. Allah mudahkan rezekinya. Makanya saya selalu bikin tabungan dengan jamaah-jamaah. Ada yang nabung setahun, ada yang 2 tahun. Alhamdulillah bisa berangkat. Karena yang punya Mekah Madinah Allah, betul gak? Cuma kadang-kadang gitu Bu, Pak, Man. Yang namanya tetangga gak sama semuanya. Sifat-sifatnya nusirikan ma'aya, nusil ma'aya. Masya Allah, tetangga saya kemarin bisa hajian. Yang punya Mekah Madinah Allah, bener yakin. Tetangga saya Ustaz, gak punya penghasilan apa-apa, tapi kemarin bisa hajian. Ada pensiunan, pekerja pupuk kujang, dapat santunan, dapat apa? Gaji terakhir apa namanya? Pesangon, sampai 300 juta. Dihadiahkan ke Ustaz. Ustaz daftar haji, yang biaya 200 juta. Ustaz bisa berangkat sekarang. Itu Ustaz berangkat pulang tahun kemarin, begitu pulang alhamdulillah udah jadi haji Bu. Rizki nasib Allah yang nentuin, betul gak? Cuma pulang dari Mekah emang diledek, tetangga aya wae nu ngaledek ngusil tuh haji kosasi ongkosnya dikasih udah itu mah Haji Mansur naon halamanna be gusur aya wae kajelema atau macam-macam. Itu mah Haji Wahyu naon sawahna payu mana mah ke Mekah ngajual sawah atuh geuning sawah manehna lain sawah sia ya teu nu ngajual sawah sia nu ripuh. Nah itu mah Haji Tower. Naon si Haji Tower?
mana mah Kang Haji ka Mekah mah ngajual kebon dibeli ku Telkom di Jen Tower duitna di PK ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim, usil jelema model gitu sirik teu pararubuh. Saya tengah habis pikir bagaimana kalau ada orang hamba Allah bisa nasib ke Mekah ngumpulin ongkos ladang ngejualin pupuk kandang. Ada ladang ngejualin pupuk kandang dikumpulin duitnya bisa ke Mekah, masa dari pulang dari Mekah jadi haji tai. Ulah gitu kabatur teh, coba belajar orang lain bahagia kita juga ikut bahagia. Siapa tahu kebahagiaan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nya atuh nasibnya ulah nganterkeun bae. Setiap tahun nasibnya nganterin terus pentok sadang balik ke Cikopak. Nganterin jemaah haji kemana ke Purwakarta? Gede. Kemana? Aju gede. Tanjung Gede mana? Cilodong. Cilodong. Cilodong anu baheula terkenal teh lain. Apa lain tinggalin KTP. Najis. pengalaman tersurvei. Ya Allah di Cilodong kira aku nasib tiap tahun nganterkeun balik Cilodong balik di Cikopak tiap tahun salah beli tiket. Mudah-mudahan tahun depan kita yang dianterin kemana men amin wae kemakan. Tahun depan kita yang nasib haji umroh, nah itu amin. Tahun depan kita yang dianterin, amin kemana? Kita yang dianterin nasib haji dan umroh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa sih kategori ibadah capek, ibadah haji ibadah capek? Sebab ibadah fisik capek, tawaf ngeliling Ka'bah 7 putaran, sampai yang sejam setengah, ada yang 2 jam. Gak sedikit orang sempoyongan keseret ketika tawaf, ribuan batu jutaan jemaah waktu tawaf kebanting jatuh keinjak sampai ada yang wafat saking gak kuat fisik. Makanya pantas kalau menganterin orang jemaah haji yang mau berangkat hajian, nganterin sedihnya mirip perasaan menganterin yang mati, nganterin mayit. Betul gak Bu? Betul gak? Yang mau hajian pakai pakaian putih-putih, hajian mayit pakaiannya putih kain kapan. Yang hajian ditangisin, maaf, betul gak? Yang meninggal ditangisin, yang hajian didatengin sama tetangga saudara, betul? Yang mati didatengin dilayak, betul gak? Yang hajian dianterin, yang mati dianterin. Yang hajian naik pesawat, yang nganterin mayit naik pasaran. Kalau di Kerawang Bang Sigit, Pak Darjon, ini pasaran. Kalau di Jawa apa? Kurung dedes, krondo ya. Ada lagi banduso di Lampung. Kalau kurung dedes, Rangkas Bitung. Itu keranda aja bahasa Indonesia nya banyak. Pasaran, kurung batang, krondo, keranda, kurung dedes, banduso. Orang yang nganterin hajian gak ikut naik pesawat sebab gak daftar. Orang yang nganterin mayit ikut naik keranda. Milu teu naik. Naon sababna? Cieun. Saya sering jelasin, gak ada lagi kendaraan yang paling serem di dunia, cuma satu, apa? Keranda. Kok serem? Mana buktinya? Bukti yang pertama, yang hidup pada nggak mau naik. Jangankan TNI, Polri, Kiai aja takut naik itu. Gak percaya, coba besok ada ustadz lewat, gotong kenceng paksa, asukin ke pasaran. Mau kebejaan pasaran, dilihat ke ustadz. Takut Kiai juga naik itu, maka jangan coba-coba naik ibu. Pasaran yang kedua, keranda yang kedua, serem. Apa bukti yang kedua? Bukti yang kedua, yang pernah naik keranda, gak pernah gagal, mati terus.
Jangan coba-coba naik. Jangan pernah gagal, payah wae. Tukatilu bukti keranda serem. Bukti yang ketiga, yang pernah naik keranda gak ada cerita balik lagi ke rumah, langsung turun keranda masuk liang. Masuk liang apa? Liang kubur, liang lahat. Makanya hidup jangan terlalu tenang. Perasaan hidup selama-lamanya, padahal Ajrail ngikutin terus, betul nggak? Sampai kamu sujud, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, perasaan hidup selamanya. Ajrail datang, sadar kita mah hidup nggak jauh dari iya, nggak jauh dari liang, tapi benar ya. Sabab urang mah kemana-mana bawa, masya Allah. Sebab di badan kita banyak liang. Syariatnya kita hidup di dunia keluar dari liang. Banyak manusia hidup di dunia ngejar-ngejar ekonomi, pangkat, jabatan, sampai rela korban ibadah. Syariatnya ngebelain. Masya Allah. Ajrail datang ngejemput kita, mati namanya, masuk lagi. Berarti kesimpulannya dari liang untuk liang menuju. Pokoknya sekali liang tetap hidup. Yes, deklarasi. Kita bikin partai baru, partai liang. Nggak susah nyolok, udah ada liangnya, tinggal cos. Para hadirin, hadirat rahimakumullah. Bu, Pak. Bu, kalau nganterin yang ngajian, yang umrohan, nangis sedih seperti mau nganterin mayit. Sebab ibadah fisik taruhannya nyawa. Tapi aneh, gak ada yang kapok. Pulang dari Mekah, Madinah, pengen ke sana lagi. Tanya tuh sama Pak Haji, Bu Haji, yang udah umroh. Kenapa sih? Hati diobatin sama Allah. Begitu turun dari pesawat bandara Jeddah, langsung ke Mekah, ditunjukin nama ketua rombongan pembimbing. Itu sebentar lagi kita masuk Haram. Itu Masjidil Haram. Di tengah, di dalamnya ada Ka'bah. Pada nangis tuh di bis. Kamari aing umroh. Gigireun aki-aki rebeh we mewe. Sukuna kalayak aing. Udah sampai Masjidil Haram. Kata pembimbing, turun semuanya. Sebelum kita ke hotel, saya tunjukin dulu jalan dari hotel menuju Masjidil Haram supaya tidak ada yang tersesat. Semua turun. Ini hotel kita sebelah sono, ini Masjidil Haram, berarti kita patokannya WC ini ya Bu ya, nomor berapa? Nomor 13. Keluar dari Masjidil Haram mau ke hotel, lihat aja, ini WC-nya nomor berapa? 13. Berarti lurus tinggal ke hotel kita. Itu bertanggung jawab pembimbing begitu. Ada yang tidak mengenalin sama jemaat. Makanya blobak jemaah kasasar. Ini aki-aki ngomong begitu bisa bahasa Arab. Di WC mewek kita aki-aki keluar di WC tinyoh panto keluar di masjid. Ngomong liwat orang Arab wae. Ngomong bahasa Arab tuh bisa. Dan orang Indonesia meskipun bodoh tapi otaknya jalan. Ya aki-aki, kakek-kakek ingat ciri hotel tuh di depannya ada jalan tol. Karena kalau jalan tol ketemu berarti hotel ketemu. Cuma masalah nanyain jalan tol pakai bahasa Arab apa? Ini kakek-kakek ingat sama Fatihah. Kan jalan tol lurus. Ada orang Arab lewat, si kakek-kakek belagu. Assalamualaikum. Kata orang Arab, Waalaikumsalam. Tafadhal. Oh, setelah Tomar tanya, akhirnya nanya. Orang Arab ngomong di bahasa planet mana? Ternyata eta aki-aki psikopat. Jujur ngaraku. Aki-aki nggak kuat. Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang maksudnya hanya ke jalan tol. Ngantu bisa, ngan pernah diajar Fatihah. Ayat-ayat eta tunjukkan kami kepada jalan itu. Sebab jalan tol lurus. Orang Arab bengong ditanya Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab dijawab. Indonesia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aki-aki amin. Jalan tol nggak ketemu, nemuin amin beres. Aisyah sok tahu. Keseloban bararodo nyisinkeun. Malu-maluin orang Indonesia. Sok tahu, nawar balajaan kos heueuh, halal. Sakitu-kitu nawe ngomong nate. Sok si hadres umroh. Iyo. Halal. Dan halalan. Kuring ngerasa bodoh. Saya nggak bisa bahasa Arab, terasa bener. Sulit di sana ngobrol. Jadi pendengar setia. Mau beli korma aja susah. Teman saya datang, Ji udah beli korma? Belum. Gak bisa nawar bahasa Arabnya. Teman saya belagu, udah bodoh, sombong lagi. Gak mau ngomong sama orang Arab, udah tua tuh orang Arab yang dagang korma. Abu ya, usalli. Jangankan orang Arab, anjing kaget. Goblok sih ngomong apa soalnya? Jadi lo berarti bahasa Arab. Batur liar. Kata orang Arab, oh usulli di Indonesia korma ya. Kata orang Arab, biarin lah yang berarti korma laku. Usulli. Orang Arab nanya, maksudnya mau nanya, kam kilo. Ya kan di sana banyak orang TKI, TKW ngajar bahasa Indonesia. Banyak orang Arab sekarang tuh bisa bahasa Indonesia untuk melayani jamaah Indonesia. Dicampur aduk ngomongnya. Kam kilo, berapa kilo? Teman saya jawab, Abu ya, salah sarokatin. Si goblok mikir ngaco. Orang Arab nu dagang korma makin pusing. Aing kumaha ngilawanana. Orang Indonesia beli korma 3 rakaat. Kata orang Arab, oh mungkin 3 kilo. Ngemaklum. Dibungkuslah korma pakai kain pakai kantong plastik, lalu dikilo, ditimbang. Timbangannya jarumnya muter karena ada beban. Teman saya teriak lagi sambil nunjuk jarum timbangan yang muter. Abu ya, mustaqbilal kiblah. Kata orang Arab saking pusing, marah orang Arab. Indonesia, adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aisyah beli korma ngajak sholat maghrib. Makanya jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu nyusahin. Makanya dia ya budak geus disunatan oleh dianggap bodoh, bisa nyusahkeun kitu bapana. Tadi ceki aang dijelaskeun segala rupa aing beakeun masalah. Diborong ku saya tak kabeh. Cik atuh sok asis saeutik aing bagian. Atuh ngagihan pisan. Gitu, Bian. Jangan dibiarkan bodoh anak kita. Isi dengan ilmu agama. Jadi ibadah haji umroh itu kategori ibadah capek. Tapi aneh nggak ada yang kapok. Mudah-mudahan dia beserta istri juga anak bisa nasib. Amin. Bisa umroh, bisa haji. Amin. Yang hadir di sini semuanya insya Allah bisa dinasibkan oleh Allah. Seumur hidup kita bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah. Amin ya Allah ya Rabbal. Caranya apa tadi? Daftar dahulukan sama kapan daftarnya? Sehari semalam di Makkah. Setiap beres sholat Pak, apalagi ditambah daftarnya tengah malam Bu. Tengah malam tuh bebas pulsa. Langsung menuju Allah doa kita. Insya pasang hudang tengah malam. Ibu-ibu suka bangun tengah malam. Kemana? Dicai ngadon naon? Kiinges ki. Sarede. Nyisang. Tanya hoan ku aing. Kurang cikopak taruh nisang pengen liwat bau hangsur tadi
sing bener ngajawab nyusun atuh geus kieu biasakeun encum ngisang geus ngisang calana pake deui Aisyah main leuntang wae geus make calana ya kok HS di WC wudu ingat meminta sama Allah tengah malam muncul hata sama Allah suami bangun istri bangun bang kita curhat sama Allah kita daftarnya supaya kita nasib ke Mekah amin siap sholat sunat 2 rakaat sholat taubat dulu usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala rakaat pertama kuliah dan kulhu rakaat kedua setelah Fatihah falak binnas terus istighfar minta apa minta pengampunan Allah dulu sebelum minta apa-apa minta pengampunan sama Allah baru sholat tobat baru sholat tahajud istikharahnya habis itu angkat tangan tengah-tengah orang yang lagi tidur nyenyak kita curhat sama Allah berdua tetesin air mata kenapa kata Imam Syafi'i umat Islam yang meminta sama Allah tengah malam lalu netesin air mata maka air matanya dijadikan oleh Allah malaikat-malaikat rahmat yang membantu mengaminkannya yang susah tuh nangisnya saya yakin ibu-ibu tuh paling rajin bangun tengah malam paling rajin tahajud istikharah tengah malam tapi gak pernah nangis kalau berdoa betul gak? Osok nangis inget karena nangis teu bisa Asep nangisna budak hudang ke ya hudang siap mereka doa cuci Asep kudu cerik sama diijabah atau bisa cerik kumaha tuh mah buka patok kamar terus mah indung suku mah disapkeun pantok terus jalan pentingin tuh siap mah siap asli nangis suku digencet ku pantok langsung angkat lengan ya Allah cek malaikat aing moal kajebak siapa cerik lain ingat dosa cokor baru kegencet pantok jujur hati orang mah loba teas loba kokot makanya inget karena dosa sok taracer hare-hare bae bener seorang nate aya penyakitan mak bersihan tena sombong ujub takbur gara piceut jadi ibadah haji teh ibadah kategori hiji capek sok sadar capek resikonya nyawa tapi aneh gak ada yang kapok pengen kesana lagi yang kedua ada ibadah yang disertai rasa nikmat apa ibadah yang dibarengi rasa nikmat nikah itu ibadah nikmat kategorinya sesuai dengan kalimat nikah NIKAH enak nikmat ina istu nikah na karasa na aduh hak na hanet rekomatu nikmat bapak-bapak wanu kapok pada kerja masih yeunan aing geus yeuh pamajikan memilu aya sieun dicakar can kuat aing moal aing moal bebeja Pak nikah itu ibadah nih nikmat jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar saling cubitan so pengantin dicubit ketika rasain nyeri malah manja pengantin laki ubit agi itu boleh cek ketihan nyeri coba guys anakan selagi kesana tiga cawat cewek tuh aja tapi keketihan Allah keluar bahasa binatang goblok tapi keur pangantenan mah panleumpangnya dituyun aja leres teh keur nikah lalaki salaki urang geus halal teh gandeng kapan dia mah pahna tong kadinya aya acan kancau bisi gebis ayeuna geus boga anak kaondangan dituyun teh salaki nama nuruk tuh gue pamajikan lintu di tukang agegan kang ulah gancang-gancang teuing cangkel leumpang capek malah molotot teh nungguan dasar entong
Gedeblung pamajikan labuh ditulungan lain. Itu tunjuk mata sia di mana. Aya lalaki gitu. Cekekeun juri lalaki. Pak maaf Pak, jangan. Maaf Pak, jangan ngelecehin istri Pak. Maaf. Istri adalah istri kita, ibunya anak kita, betul nggak? Jasanya paling besar. Pantas Rasulullah sampai 3 kali ngangkat istri dibanding bapak-bapak. Ibu diangkat 3 tingkat di atas bapak. Leres tuh. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau ngandung lagi temu lawan 10 bulak balik lagu dinya capek karena kosidah aya leres teh baheula mah kosidah kerja mah kuring leutik nu maena ibu-ibu mending lipan pamadok-madok pacis aja gegel embe gelung pagede-gede nakol jadul baheula mah naon ngaranna teh tagoni kitimpring nya lagu Tijau Tiadana jeung Hamawi pak brum pak ceodah nu nyanyina teh nu kacerekna ce uun nepi ka bareuh pokona da kacerekna beusi abdi rombongan qasidah di kampung Cikopak bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone eta nini Rolling Stone ujung-ujungna teh ya kadal haram atuh kadal mah haram goblok pak brung di barareuh leungeunna teu pira pan berkat teh ranginang opak na baskom geus leuleus da ka anginang lipan bedog ari halis tina areng eueuh barapa ngesangan ngamai ngagemati deung kana piti percis deui pelet sok lalajo aing baheula aing nu favorit Hamawi baheula mah Hamawi yami semis baheula itu lagu eta aya baheula beres tagoni datang nu anyar rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasih nasidaria dengan variasi pukulan cerak jering ting cerak jering ting saminggu aing latihan kamu cerat aing nakol leungit rebana datang cerawis emak geus kolot jadi mah nya mak rawis alatna barureun laleutik enakol sadaek-daek budak santri dipamulikeun di imah latihan unggal peuting naon nakol sadaek-daek mereka denge ka mana-mana eueuh opak ai geblok emping cucur barudak mah kahakanan bae dasok nyahoon ai kuring balik di mana-mana dian barudak teh setara sarare sok nungguan aing balik jam 12 jam 1 abah balik pantong mobil teh pada muka budak santri teh sare kadus aing di panitia leungit aing tahu diri sadar aing baheula keur masantren kitu sok kadahar berkat guru sama di dahar ku barudak nyoba rata isu-isu di majelis bulu hayam aing disesapkeun hulu budak santri baheula tapi dah ridho eta guru namun sababna setiap guru ngabutuhkeun santri baheula mah teh hese ngabutuhkeun tenaga santri teu kudu gegerewekan santri baheula mah hayang dititah ku guru belaan ngaliwat hareupeun guru hayang katingali ku guru hayang digerok ku guru ceng ka dieu mun ama henteu keur ariweuh henteu ama pangmarisakeun dapurnya bisa aya kumahadeun pangumahankeun pangapelkeunnya mun ama hayang dititah beda jeung santri zaman ayeuna urak beuheung guru mereka gegerewekan santri eueuh di dinya tadi kobong santri silih surung sia aing mah era
Kiai mah aya santri eueuh. Bahkan enak nepa guru kiai keluar dari rumah pada santri pada loncat. Aya akang siap. Jika nepa juri. Ting disadang mah eueuh nu kitu di Cikopak mah nya. Aya teh nu kitu. Mitnah ka batur teh. Eueuh di dieu mah balalageun. Eueuh nu ngaku. Makanya baheula santri-santri baheula kenapa keluar dari pesantren jadi ulama-ulama besar? Kenapa? Karena mampu membeli hati gurunya, hikmah kepada gurunya, ngebantu kegiatan guru-gurunya. Guru ridho, insya Allah berkah itu santri, manfaat ilmunya. Insya Allah. Sampai ada cerita hikayat seperti ini. Bangku plastik teh hiji we, nu garing, bageul kaset cara kali, nu garing, tak ieu garing, tak ieu tah. Cara kali sok mawa sabulu sih mah hiji we hiji tang hiji jang hiji sikap itu mah nyot teuing diukna teu geunah ka ieu keras nah geunah diukna bangku itu mah nyot empuk teuing asa rek nyeleungeum atuh ngolkeun kieu ka dari ceramah nu gaeng jadi opat mun teu hayang Bu, fotokopi. Poho aing nepi ka mana tadi teh? Tah eta kitu. No. Geus bisa no. Zaman baheula ya hikayat cerita yang penuh hikmah. Aya pesantren kiai punya santrinya 30 orang santri. Yang 29 itu rajin ngaji. Yang satu enggak ikut ngaji. Bukannya kedul, bukan. Tapi yang satu ini selalu disuruh sama kiai. Kamu jangan ikut ke pengajian. Urusin aja baju, sarung ama, celana ama, tolong cuci. Habis dicuci, dijemur. Udah kering, disetrika ya. Ya kiai. Nu hiji ieu mah santri henteu ngaji ngan rajinan nyeseh nguruskeun baju kiai. Cuma tempat nyuci itu nggak jauh dari majelis. Kalau kiai ngajarin ilmu sama santri yang 29, ini yang satu tukang nyuci ngedengerin sambil nyuci. Tetap dia dapat ilmu. Hebat paham ilmunya. Masya Allah. Suatu ketika ini kiai ngetes santri yang 29. Ngetes ma'rifat, pengenalan dirinya kepada Allah. Dengan cara apa? Kata kiai, santri, saya mau nugasin kalian berangkat sekarang ke hutan ya. Untuk apa kiai? Tolong cariin burung, tapi burungnya harus disembelih di hutan. Storin ke ama, burungnya udah mati, udah disembelih, tapi syarat nyembelihnya jangan ketahuan siapa-siapa. Bisa santri? Sanggup kiai. Yang 29 berangkat ke hutan. Yang tukang nyuci habis ngejemur pakaian kiai datang ke majelis. Kiai, saya nggak ditugasin cari burung kiai. Kamu capek udah nyuci? Nggak capek kiai? Bener nggak capek? Enggak, saya juga pengen cari burung. Tahu nggak perintahnya? Tahu kiai, setorin ke kiai burungnya udah mati, disembelihnya di hutan, tapi syarat nyembelihnya jangan ketahuan siapa-siapa. Ayo, kalau kamu nggak capek, susul. Maka tukang nyuci nyusul ke hutan. Singkat cerita, ini santri yang 29 udah pada pulang. Bawa burung udah berdarah semuanya, udah pada mati. Kata kiai, di mana nyembelih burungnya? Di hutan ada gua kiai. Kebetulan burung saya tangkap, saya dapat, saya masuk ke gua, maka nggak ada siapa-siapa, saya langsung sembelih. Nggak ada orang di sana, nggak ada kiai, nggak ada ngeliatin kamu, nggak ada, udah aman. Kamu di mana nyembelihnya? Naik ke pohon kiai. Burungnya dapat, begitu saya nengok ke bawah, nggak ada siapa-siapa, langsung saya sembelih. Nggak ada yang melihat, nggak ada kiai, lulus. Semuanya masuk akal. Begitu tukang nyuci datang bawa burung masih hidup, teman-temannya nertawain,
Kalau nggak berani menyembeli ya jangan ikut-ikutan lah. Kata Kiai, tukang nyuci, sini. Ya Kiai, kamu nggak dengar perintah saya? Dengar Kiai. Kenapa nggak disembeli? Itu masih hidup burung. Apa kamu nggak bisa masuk gua? Kan ada gua di hutan. Udah masuk saya ke gua, burungnya saya dapat, tapi nggak jadi saya sembeli. Naik ke pohon. Udah saya naik ke pohon, tapi saya nggak jadi nyembelinya. Alasannya apa? Kata Pak Kiai, jangan ada yang tahu. Emang banyak orang di sana? Nggak ada Kiai. Cuma saya dengan burung. Lalu kenapa nggak disembeli? Masih ada yang tahu Kiai, saya menyembeli. Siapa? Allah Kiai. Kiai nangis. Inilah makrifat. Kata Kiai, ternyata kamu yang lurus. Ini namanya ihsan. Sudah ma'rifat bidat. Bukan berarti ma'rifat bidat kenal dengan dat Allah, bukan. Tapi anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ibadah kalian kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah, tapi ingat kalian tidak mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kalian terus. Orang Islam kalau sudah ihsan dimanapun berada gak berani melanggar aturan Allah. Karena dalam hati dan pikirannya Allah terus nyintai. Subha, ini ma'rifat tertinggi. Kata Kiai, kamu yang lulus. Santri yang 29 kalah semuanya. Satu ketika Kiai ngaji lagi di depan santri yang 29. Kata Kiai, para santri, ama mau berangkat ibadah haji. Cuma lama 9 bulan di Mekahnya. Kok 9 bulan? Kan perjalanan ibadah hajinya pakai kapal laut. Pakai apa Bu? Zaman dulu tuh pakai kapal laut, perjalanan 4 bulan jadi 9 bulan dengan pulang. Kalian karena seminggu lagi Pak Kiai mau berangkat ke Mekah, Pak Kiai liburkan dulu kalian. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Cuma nanti kalau mau ketemu sama Pak Kiai hari Minggu pemberangkatan Pak Kiai ba'da subuh, berarti sebelum subuh kalian sudah ada di pesantren. Kalau ingin bertemu dulu dengan Pak Kiai. Kata santri, ya Pak Kiai, sebelum libur ke rumah masing-masing, Pak Kiai mau ngasih wirid doa. Kalau kalian pulang kampung, lalu ngelewatin nyebrangin sungai, airnya banjir, gak ada jembatan, baca aja kalimat ini. La tudrikuhul absor, wa huwa yudrikul absor, wa huwa latiful khabir. Insya Allah kalian selamat setiap nyebrang apapun. Ini tukang nyuci pakaian di kolam lagi nyuci, salah denger. Oh, itu jampe buat nyebrang air banjir. Tul berukuntul sing arunggul, dunagawir buntut nangacir. Salah denger. Harusnya la tudrikul absor, wa huwa yudrikul absor, wa huwa latiful. Iya betul berukuntul sing arunggul, dunagawir buntut nangacir. Cerita singkatnya, di santri pada pulang ke kampung masing-masing, termasuk tukang nyuci pakaian Kiai ikut pulang kampung. Udah seminggu, subuh-subuh para santri udah balik lagi ke pesantren karena ingin ketemu dulu sama Kiai yang mau ke Mekah begitu lama. Begitu datang ke pesantren, tinggal ibu Kiai di rumah lagi nangis. Kata santri, ibu, Pak Kiai kemana? Udah berangkat ke pelabuhan, dipercepat pemberangkatannya. Santri semuanya nangis karena gak sempat nyium tangan gurunya. Udahlah nak, jangan pada nangis, mending doain Pak Kiai, ayo pulang ke kobong masing-masing, ke majelis masing-masing, doain Pak Kiai biar selamat. Yang 29 berangkat ke kobong pulang, tapi yang satu tukang nyuci lain lagi cintanya sama guru. Dia bilang sama ibu Kiai, Bu, barangkali Pak Kiai belum naik kapal laut. Saya mau nyusul, mohon izin, mohon ridho. Saya mau nyusul ke pelabuhan. Emang kenapa tuh nak? Kan Pak Kiai 8 bulan di Mekah. Berarti saya nggak ketemu 8 bulan. Saya belum cium tangan Pak Kiai. Saya belum minta doanya. Saya belum menatap wajahnya. Kata ibu Kiai,
Kalau kesusul ya susul aja ke pelabuhan. Isi santri tukang nyuci yang cintanya hebat sama kiai lari ke pelabuhan. Begitu nyampe ke pelabuhan ada satpam pengaman pantai pelabuhan. Pak, kapal laut yang memberangkatkan ibadah haji jamaah haji di mana Pak? Kapal laut sandarnya. Oh, udah berangkat tuh di tengah laut. Itu kapal lautnya. Nangis si santri tukang nyuci. Gak jadi ketemu Agok sama guru. Lagi nangis ingat sama omongan guru sebelum libur. Wirid jampe nyebrang air banjir. Si santri langsung minta sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izinmu, dengan kudrah iradahmu, pertemukan aku dengan guruku yang ada di kapal laut. Tul berukuntul singarunggul, buntut tengah cir, gua cilok loncat ke laut. Satpam pingsan, dikira santri bunuh diri. Begitu satpam nengok si santri ngapak, telapak kakinya nggak kelelep, bisa berdiri di atas lautan. Lari itu si santri mengejar kapal laut dengan izin Allah. Ombak ini muncrat aja ombak ini molototan bibir aing we aing mah nyon milu mah nyon. Dengan izin Allah 20 meter lagi nyampe ke kapal laut. Si santri lagi enak lari, ada hamba Allah muncul dari dasar lautan serba putih menahan itu santri yang lari. Assalamualaikum, kata si santri. Waalaikumsalam. Yang menghalang-halangi Pak, saya lagi ngejar kapal laut. Kata hamba Allah, kamu manusia apa jin? Manusia Pak. Santri tukang nyuci. Manusia. Kok hebat ilmu kamu, bisa ngapak, bisa berdiri di atas lautan, lari di atas air lautan. Mau apa kamu? Ngejar kiai guru saya, mau ke Mekah, saya nggak sempat ketemu. Saya pengen cium tangannya dulu. Saya cinta sama kiai, sama guru saya pengen ketemu. Karena 8 bulan nggak bakalan ketemu. Dia di Mekah, saya di Indonesia. Gitu Pak, jangan menghalangi saya. Nanti dulu. Kamu bisa lari di atas lautan, punya amalan apa? Wirid dari guru saya. Apa wiridnya? Tul berkuntul sekarang udah gak butuh tengah cir. Kata hamba Allah, baru dengar saya ada wirid begini. Ada juga bacaan untuk menyeberang air, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Itu enggak Pak, dari kiai guru saya itu tul berkuntul. Bukan la tudrikul absor. Coba baca, si santri ngikutin. Baru kalimat la tudrik kelelep santri. Itu hamba Allah langsung ngangkat si santri. Udah. Yang kamu aja, yang kamu. Baca lagi, tul berkuntul gergede. Cek santri itu, nu aing nu laku. Kamu mau kemana sih? Nggak takut mati kelelep di laut? Nggak takut. Nggak takut dimakan ikan? Enggak. Kenapa? Hati saya cinta sama kiai, sama ulama guru saya. Di mana? Itu di kapal laut. Allah mengizinkan kamu lari di atas lautan karena ada rasa cinta kamu kepada ulamanya. Itu yang kamu rasakan. Allah angkat derajatmu. Silakan kejar lagi. Tul berkuntul jauh. Udah nyampe ke kapal laut, ada tangga besi dipegang sama si santri, bisa naik. Begitu ada di kapal laut, jamaah haji yang di kapal laut sedang talbiyah. Begitu ramai, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini si santri mapai bangku. Kiai di mana duduknya? Pas kelihatan di depan tuh kiai.
segitu banyaknya, tapi kok kelihatan ada cirinya, sarungnya yang kemarin dicuci, di belakangnya ada bekas rokok. Karena kiainya ahli hisab, sahibul asbab, CS asbab, sebab kiainya kuat dalilnya, la ududa illa ma'a ududin. Gak sempurna udud kecuali berdampingan dengan orang yang bawa udud. Ini kiai enak lagi tasbih baca talbiyah labbaik Allah sambil nunduk kepala. Si santri tukang nyuci langsung ngerangkul. Hihi. Kata kiai juring. Ini hantu apa? Yai, santri Pak Kiai tukang nyuci. Masa saya juring? Kalau santrinya juring, gurunya apa? Kata Kiai, ya lu sama siapa? Sendiri Kiai. Naik kapal laut? Enggak Kiai. Anak-anak yang lain di mana? Di pesantren pada nangis. Begitu datang ke pesantren, kata ibu, Kiai berangkatnya dipercepat, makanya kita nggak ketemu. Yang lain nangis di pesantren. Saya enggak, saya izin sama ibu, Bu, saya mau nyusul, saya pengen ketemu dulu. Mau apa nemuin saya? Pak Kiai, kan Pak Kiai di Mekah 8 bulan. Pasti kita nggak ketemu 8 bulan. Pak Kiai di Mekah, sering pesantren. Saya pengen Pak Kiai, sebelum Pak Kiai berangkat ke Mekah, saya pengen nyium dulu tangan Pak Kiai. Supaya saya di pesantren ingat terus sama Pak Kiai. Dan izinkan saya ingin menatap wajah Pak Kiai dulu. Supaya kebayang terus wajah Pak Kiai. Dan tolong yang terakhir, saya minta didoakan oleh Pak Kiai. Setelah itu, saya berangkat ke darat lagi. Mau ke pesantren lagi. Bukan itu masalahnya, yang nganterin kamu siapa? Lari Pak Kiai. Lari di mana? Di atas laut. Masya Allah. Aing eleh usia. Aing can bisa. Diam-diam menghanyutkan. Boga wirid naon sia bisa ngapak ke lautan. Kan doa dari Pak Kiai sebelum libur saya waktu nyuci di kolam saya dengerin nih kalau yang pulang kampung nyebrangin sungai yang banjir nggak ada jembatan bacalah kalimat ini tul berkuntul sarung boleh nagawi rebut tentang ngacir Kiai makin pusing cek Kiai aing nu sesat apa sih anu sesat asup teu ngajarkeun kitu aing mah aya ge latu trikul absor eta jang salah denge dan Kiai tapi kuring minta izin Allah ke Allah ya Allah izinkan dengan izin dan kekuasaanmu pertemukan saya dengan guru saya kamu lari di atas lautan iya Pak Kiai Masya Allah nggak takut mati kelelep enggak Pak Kiai nggak takut mati dimakan ikan hiu enggak kenapa karena hati saya cinta sama Pak Kiai nangis itu Kiai melihat santrinya berkorban segalanya karena pengen ketemu. Mau apa kamu di sini? Pengen nyium tangan Pak Kiai ngasongin tangannya, ayo cium. Mau apa lagi? Izinkan saya pengen natap wajah Pak Kiai di Mekah, saya di pesantren, saya bisa ngebayangin ketika rindu ngebayangin Pak Kiai. Angkat kepalamu, tatap wajah saya, saling melihat, air mata bercucuran, air mata cinta, saling memuliakan. Mau apa lagi? Terakhir Pak Kiai, saya pengen didoain. Setelah ini, saya mau lari lagi ke daratan. Saya mau ke pesantren lagi. Aku doakan, mudah-mudahan kamu bermanfaat untuk agama. Amin Pak Kiai. Hati saya sudah tenang. Saya sudah didoain, sudah ketemu, sudah mencium tangan Pak Kiai. Pamit Pak Kiai, saya mau lari lagi di atas lautan. Assalamualaikum. Itu si santri mau keluar, gak bisa ngelangkah. Kenapa? Tangannya dipegang erat sama gurunya. Kata Pak Kiai, mau kemana santri? Mau balik lagi ke pesantren Pak Kiai? Jangan. Ikut saya, dengan saya ibadah haji. Masya Allah. Diangkat derajatnya. Kawal saya ibadah haji. Si santri yang ta'zim sama gurunya, ikut tawaf bareng gurunya, sa'i dengan gurunya. Nangis depan Ka'bah dengan gurunya karena ada ta'zim. Makanya kenapa santri-santri zaman dahulu menjadi ulama-ulama besar karena hebat ta'zimnya, hormatnya sama guru.
Doain anak-anak kita yang pesantren sing jadi ulama. Amin. Maka kalian ulah miara anak bodoh bisa ngariweukeun. Teu mampu Kang Haji ngadidikna, anterkeun ka para ulama para kiai. Supaya saya mampu ngangkat derajat ibu bapaknya dunia dan akhirat. Jadi yang ketiga, yang kedua ibadah diberi nikmat nikah, yang ketiga ibadah yang diberi rasa sakit apa? Disunat. Hitam sakit ya Pak Haji, sakit. Buktinya apa? Kapok. Gak mau lagi. Atuh mau disunatan nikmat. Kemudian ketagihan. Ingat bahwa disunatan nikmat, disukan mana kan yang disunatan deui pemajikan rugi teka bagian profil mereka. Emang sakit disunat sakit, anak sekarang disunatnya sakit malah ketawa selfie, beda dengan yang dulu. Zaman sekarang sunat pakai dokter sunat ya disuntik dulu di baal, betul nggak, buat ngilangin rasa sakit. Kita zaman dulu gitu nggak Pak, disunatin nggak ada baal-baalan. Apa yang namanya tukang nyunatin itu namanya apa Pak dulu? Bengkong. Budak ngejebeng main ngerongkong. Nah iya kalau nyunatin anak Pak, tewak, rahun, bantai bener. Maka banyak yang takut sama bengkong dulu. Saya ingat teman saya dulu waktu disunat pakai sarung, digendong sama bapaknya, bapak juga pakai sarung. Anaknya pengen, bapaknya pengen kencing dulu. Anaknya dilepasin, tungguin ya, bapak mau ke WC dulu. Bapaknya ke WC, anaknya lari, kabur, mana gogorowokan. Bapaknya budak kabur. Kan baheula ngalamun ke WC, kita mau kencing, itu celana digantung di paku. Dulu, betul gak? Bapaknya luncat di WC, budak-budak anaknya, bari ngabugulung samping, ay kolor poho tinggalin. Begitu udah dekat sama anaknya, langsung ditangkap. Dilahun di bangku, bengkong datang. Bengkongnya udah tua, pikun, salah ngodok sarung. Kan dulu menyunatin di depan rumah ya, tetangga pada datang, Pak Kiai datang, mimpin sholawatnya. Kata Kiai, Pak Bengkong, udah mulai, takut kabur lagi. Sholawat ya Nabi salam alaika. Bapak nabi gogoakan. Kalau Kiai ya husnudon. Kata Kiai di bapaknya yang nangis, tanda sayang sama anak. Lama kelamaan gak ngerti, darah udah keluar, udah pada turun. Tapi ti anak yang dihitam gak nangis, malah anaknya ketawa-ketawa. Yang parah yang ngelahun, bapaknya gogoakan. Minta tulung, ulung adek nih. Kanyahuana geus beres. Adeg tekanan ragrak ngegeblung. Kobra kesembelih. Bu jangan nyengir, mikir. Minyak kobra liar sekarang. Amit-amit. Hitam tuh ibadah sakit. Tapi meskipun sakit, maafkan dia, setelah anak dihitan, setelah hajatan, rame-rame, bukan berarti udah beres tugas kalian, belum beres, masih banyak tugas kalian. Apa tugasnya? Beresin anak kita agamanya, ibadahnya, ilmu agamanya. Gak mampu Ustaz, gimana? Tuh ada kiai, punya majelis, punya madrasah, ada pesantren, bagi-bagi tugas. Jadi yang penting, anak kita dijadikan anak soleh, jadi ahli ibadah, punya ilmu agama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah terlalu lama, ya mudah-mudahan pada sehat semuanya. Abang dan John yang dari Jakarta pulang ke Jakarta sekarang, mudah-mudahan selamat, gak ada halangan rintangan sampai tujuan. Nanti kabar-kabarin, mungkin sebulan lagi mau tugas ke Sumatera. Insyaallah dia bakal calon dandim Lampung. Insyaallah mudah-mudahan sukses pelantikannya nanti. Jangan lupa kontak Kang Dian supaya saya bisa ke Lampung sama si Dian, kirim surabi. Kita surabi di pesawat. Sudah ada yang melalui. Insya Allah adanya berkah Pak Haji Sularno sebagai Danjon
Mudah-mudahan pada berkah semuanya, Mbak istri, Mbak keluarga, alhamdulillah bisa datang ke sini. Yang paling dekat ini Pak Sularno, alhamdulillah paling sering ke Cikampek, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Barengannya sama Dian, pasti datang ke sana bukan bawa pistol, bawa surabi. Itu dah, ada semawan naon di sini Dian, Mas surabi, rasa duren, rasa naon teh, rasa mesiu, Rasa gerana. rasa jamur aja, rasa jamur, non jamur janda di bawah umur. Itu penting mah ulah rasa jatake, surabi manon jatake, yang data layak pakai. Pemajikan nangis melotot tuh, pemajikan sedia. Pero aku bah, aya surabi rasa jamur, atau nyian yang mainan lo bisa. Ya, atau jamur di mana-mana neangan di kebun rambutan. Alhamdulillah dengan berbagai macam bahasa variasi. Lain ikut iklan, bukan. Sebab sok rutin, seminggu sekali ngirim wae. Dina nyakna. Kalau pada mantep. Ya sukanya diomongan gitu mah hidang. Itu ada rasa oncom, rasa gas, rasa LPG, arah raya, komplit. Tuh mesti akutan karena mobil lain. Ya sudah mobil Danion, lu Danion beri mobil pinuhan tanu Pak Sularno, Dian. Mungkin nembakna ka aing. Danion dia tadi Armen dia nu pulang ke Jakarta. Insya Allah Pak Sigit, Insya Allah satu mobil pinuh, Surabi. Pernah Pak Sigit saya ke Jakarta ke Pak Surabi. Mudah-mudahan berkah dagangna, amin. Dipakai ibadah, dipakai nyolehkan keluarga, amin ya Allah ya Rabbal. Kurang gedung darah tangga dulu ke usaha bisnis ekonomi nasib lebih berkah buat bekal ibadah. Nucan nasib ke Mekah insya Allah bisa nasib haji umroh, amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu wa yafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا ذرية صالحة عالمة غانية شاملة صحة غير نباتنا من غير مشاقة ولا تعب ولا نصاب ولا غير ولا جنون ولا فتنة ولا محنة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى الصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.